Bangsa Indonesia kan seneng tuh ya dengan momentum-momentum seperti itu kan. Guys, setiap stadion besar seperti Stadion Utama Senayan ini atau Gelora Bung Karno pasti akan ada cauldronnya. Cauldron itu tempat menyulut api. Obor biasa dibawa langsung disulut di situ. Dan biasanya api itu akan terus menyala sampai kejuaraan itu berlangsung. Kenapa api itu menjadi juga penyulut semangat setiap atlet yang ikut menjadi peserta di dalam kejuaraan. Nah, kalau kita lihat di GBK ini, cauldronnya nggak ada. Loh, kemana? Dulu ada loh, dari tahun 62 itu tetap berdiri kokoh di sini. Nah, mau tahu, ada yang mindahin ketika Asian Games 2018. Nah, ini dia nih orangnya, RT. Bisa aja, Mpok. Jadi memang cerita soal cauldron itu kan waktu itu kan ada di sini ya cauldronnya ya. Nah, dia untuk memaksimalkan fungsi ini, jadi memang waktu itu dipindahkan, di take out. Nah, untuk di Asian Games itu kita nyulut apinya tetap ada cauldron di dalam, tetapi dengan volcano tadi. Jadi si atlet itu ya kan pembawa obor itu naik ke cauldron, tapi itu cauldron yang sementara aja. Cauldron sementara yang bentuknya volcano itu disambungkan gasnya ke cauldron yang sekarang ada di Plaza Tenggara namanya, di Plaza Tenggara. Itu cauldron yang bentuknya seperti keris atau kita sebut dengan bilah Nusantara, gitu. Jadi gasnya dari yang gunung itu ya? Ya, disambung. Itu makanya ya? waktu itu konstruksi gas kita kerjasama dengan PGN waktu itu untuk bikin itu supaya nyambung ketika ini dinyalakan. Ya, itu benar. Itu luar biasa loh. Iya, kayaknya belum pernah tuh ya. Selama ada pesta-pesta olahraga mau di Olimpiade atau di Asia ya, Asian Games itu saya belum pernah lihat tuh yang dia keluarnya di luar. Akhirnya di luar nyambung gitu kan. Iya. Ya. Itu kalau mau cerita tentang cauldron itu memang waktu itu cauldron ini menjadi salah satu warisan juga, warisan dari Asian Games. Itu kita sebagai momen ya, bangsa Indonesia kan seneng tuh ya dengan momentum-momentum seperti itu kan. Jadi memang dibentuklah satu cauldron sebagai peninggalan dari Asian Games itu di daerah area Plaza Tenggara. Di situ tadi kita tahu bahwa bentuknya adalah seperti keris di situ. Itu dibuat oleh Pak Sunario, arsiteknya. Pak Sunario dengan Mas Supi. Dia yang memang juga sebagai arsitek dari GBK ini, gitu ya. Jadi mereka membuat desain itu. Prosesnya cukup cepat juga waktu itu, sekitar 3 bulanan lah, gitu untuk bikin itu. Padahal harusnya lama ya. Tapi wah kerja keras banget waktu itu. Nah, cauldron itu kok bentuknya keris, panjangnya hampir 100 meter ya, 90-an 100 meter, tingginya 18 meter, tingginya 18 sesuai meter, dengan sesuai dengan Asian Games. 18. Terus ada 8 ada 8 api ya di dalam ini ya, aku lupa namanya, tapi dia sumber api gitu, 8. Terus ada 2018 guratan-guratan yang ada di badan itu ornamennya reliefnya. Luar biasa. Coba mau hitung sendiri aja. Kamu aja. Tapi itu ada 2018. Iseng nanti mau ngitung ya kalau jadi senggang. story-nya kayak gitu tuh. Gitu. Gila banget. Rumput ahlinya orang Indonesia ya, dari IPB, ada profesor. Saya juga baru dengar loh ada profesor rumput beneran. Saya mau denger nanti profesor apa lagi gitu. Kemudian ini juga cauldron ya, dibangun sama perusahaan Indonesia lah. Perusahaan Indonesia. Kalau kita lihat ya, nggak ada habisnya Asian Games ini. Kalau kita mau ceritain ya. Apalagi tuh, Tik? Yang paling krusial, yang paling gimana gitu?
dalam persiapan itu? Kamu kan orang yang paling sibuk, Iya, ketemu aja jarang, ketemunya cuma sekali-sekali. Jadi memang yang paling seru adalah gimana nge-setup menjadi satu ini ya, setup tempat persiapannya di sini, ya kan? Jadi, jadi kita tuh bangun untuk area workshop, mereka untuk bekerja, gitu kan. Benar. Di bawah juga kita workshop untuk bikin-bikin ikan-ikan yang bergerak, bikin properti, itu juga buatan di sini. Di bawah dan itu kita pakai seniman-seniman dari Bali, kita undang di situ untuk mereka mengerjakan properti itu. Terus emang satu lagi yang spektakuler adalah luar biasa, bikin juga. Aku kira betulan. Iya, dari desainnya gitu kan, dari desain gue inget yang didorongnya setengah mati kan. Itu kan nggak muat kok tadinya. Akhirnya dipotong. Si tiangnya. Masuk dari ke situ pintu kan merah dari ya, pintu merah pintu itu merah kan ya. Pendek kan. Tadinya tuh lumayan lebih gede lagi, tapi akhirnya agak dipotong supaya bisa masuk ya gitu. Jadi itu juga benar-benar melambangkan nenek moyang. Iya. Ceritanya kan memang waktu itu gitu ya, si Gajah Mada mempersatukan. Ya. Tapi luar biasa. Aku juga masih ingat. Di bawah stadion ini kan banyak ruangan ya. Iya. Ternyata itu tempat kamu menyimpan properti ya. Benar. Sama baju-baju semua. Iya, semua. Wardrobe ya. Tempat kerja, terus emang office-nya ya semuanya, terus sama tempat properti kita di situ, karena kan memang banyak banget itu. Di total berapa sih itu pekerjaannya ditambah sama grup dari konsultan luar itu? Ya, waduh, aku mungkin ada sekitar seribuan lah ya. Seribuan lah ya. Tapi luar biasa ya, aku lihat memang si konsultan ini benar-benar mengajar kita untuk disiplin. Dan sebagainya ya. Kalau kita mungkin kalau orang-orang kita juga yang nyuruh nggak boleh lewat sini, lewat situ aja kenapa sih gitu ya. Ternyata ini enggak ya, kita tertib bisa semua tertib semua. Dan pelajaran sih. Waktu selesai nih ya, dismantle kan, ngebersihinnya berapa lama sih? Lo ikutan apa kagak? Pasti. Ikutan. Itu 3 hari lah ya. 3 hari dari yang closing itu, dari closing ceremony itu 3 harian untuk karena dia harus ini kan buka lagi. Cuma kan karena kita juga ada kerjasama dengan vendor-vendor penyedianya juga ya, jadi semuanya tertib lah waktu itu untuk mengeluarkan. Soalnya waktu closing tidak seberat opening ya. Saya ingat setupnya juga nggak ada ini kan, nggak terlalu banyak. Stage-nya nggak terlalu ada stage kan. Stage-nya. Jadi sebagian aja ini. Jadi lumayan ini sih ya, tapi semuanya on time lah. On time. Saya ingat soalnya tanggal itu kan kita selesai 2 September. Dan tanggal 5 saya ingat semua harus bersih. Iya. Ya. Dan semua barang-barang harus keluar juga. Betul. Demikian juga waktu di IBC. Nah, IBC kita juga langsung bongkar tuh. Begitu selesai closing ceremony, bongkar. Dan udah benar-benar tanggal 5 bersih, serah terima kembali. Serah terima. Karena apa? Kita mau dipakai Asian Para Games, Po. Oh iya. Jadi memang uniknya tuh sistem administrasi kita tuh yang agak susah tuh ya. Sebenarnya kan kalau dari Asian Games kenapa nggak sekalian aja langsung Asian Para Games. Tapi memang nggak bisa. Jadi memang karena beda akun, beda ini administrasi, jadi ya kita harus serah terima dulu. Baru dipakai sama teman-teman dari Asian Para Games untuk Inapgok, untuk persiapan mereka. Gitu memang ribet. Ribet. Tapi ya paham sih. Ribet. Kalau kamu paling berkesan apa nih di Asian Games ini? Setelah apa? Saya di closing ceremony. Di closing ceremony itu hujan kok, ya Allah. Oh iya. Hujan deras. Aku masih ingat udah paling kepengen lihat yang hari-hari biasa kerjanya di control room. Ya ampun, itu kan hujan. PR-nya adalah bagaimana? PR-nya kan kita ada tamu-tamu VIP kita. Tamu VIP kita kan di hotel Fairmont. Bagaimana mengantar mereka ke sini? Karena kan semua mobil nggak boleh, segala macam. Jalan kaki, jadi pakai payung. Berarti enggak.
mobil dengan transportasi. Akhirnya kita ada shuttle bus. Memang kita masukin di situ. Itu benar-benar kerjasama dengan teman-teman transportasi ya. Luar biasa untuk menjadi shuttle bus dari Fairmont ngedrop para undangan di sini. Banyak tuh ya? Waduh, udah begini. Luar biasa. Hujan kan? Hujan gede Belum banget. lagi penontonnya. Pada kan masuknya jauh dari pintu 5 dari pintu kan. 5 Mereka jalan semua hujan-hujan kok. sampai Ya pintu ampun. 10. Jadi memang waktu saat itu ya karena saya juga sebagai penanggung jawab untuk ini ya. Ya udah komando ini masukin ini gasin tutup ini segala macam mesti kita koordinasikan ya kan. Jadi kita bagaimana ngatur traffic semua itu supaya bisa masuk dengan nyaman lah ibaratnya. Ya kan, selain PR-nya lagi untuk si penonton yang masuk, si atlet defile, bagaimana coba? Mindahin mereka kan holdingnya kan di renang akuatik. Akuatik, masukin ke sini jalan kan, potong jalan lagi. Waduh, itu luar biasa tuh. Untungnya kan semua udah ready dengan pakai jas hujan. Jas hujan kan, itu memang protapnya jadi protapnya harus. Iya harus SOP-nya. Mau hujan nggak hujan harus ada jas hujan. Dan itu kan kepake akhirnya ya gitu ya. Wah bagaimana mereka masukin ke dalam sini, waduh luar biasa. Nah terus terakhir para volunteer dong, kan mereka pengen dong kan memang kan sebenarnya di pesta terakhir itu adalah celebration buat para atlet dan juga buat para pekerja. Nah volunteer juga masuk, iya kan? Wah semuanya minta masuk, kita minta masuk. Wah, itu tuh luar biasa tuh untuk masukin ke sini. Wah, ayo. Bukan karena ada si itu tuh, siapa? Pasti Korea itu dong pastinya, daya tariknya itu, ya kan? Dan ini kan suju. Anak-anak muda semua kan, jadi semua minta masuk. Ya udah. Kita masukin tuh walaupun hujan-hujan segala macam. Ayo kita masukin segala macam. Mereka masuk. Waduh, ini apa ibaratnya saling mendukung lah gitu. Jadi yang paling berkesan itu. Satu lagi aku tuh terharu buat orang-orang yang nggak bisa masuk, yang nggak bisa masuk ke area ini. Mereka kan kita bikinin big screen di Istora di beberapa titik ya. Empok tahu hujan-hujan lagu Indonesia Raya di sini, di sana semuanya nyanyi Itu saya berinding. Terus saya keliling-keliling kan naik bugi itu kan, itu kan keliling ke situ kan, memastikan bahwa mereka juga bisa menonton, gitu kan, karena hujan, aku pastiin dulu di situ, wah bener-bener di sini lagu Indonesia Raya, di sana nyanyi semua, waduh terharu banget itu, air mata lah nggak bisa ditahan ya, dari kita lihat ada yang udah tua, ada yang anak-anak, dan mereka nggak ada yang komplain loh. Luar biasa, nggak ada yang marah-marah sama panitia gitu kan, biasanya ini panitia gimana sih gini-gini, enggak loh, mereka benar-benar happy, menikmati gitu kan. Itu, untungnya kan memang hujan begitu berhenti kan. Nah, saya masuk ke dalam sini, semuanya di sini ya masih basah-basah segala macam gitu, kayaknya udah kering langsung di badan deh, karena langsung joget-joget kan. Lagunya kan itu memang enak semua lah, semuanya ngebeat semua kan, ya gitu, wah gitu kan. Wah tuh benar-benar menutup acara itu dengan bangga, dengan haru, sekalipun hujan ya, basah. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan banget kalau memang itu bisa terjadi, terlaksana dengan baik gitu loh. Soalnya kalau hitung-hitungan hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan kerja, waduh. Apa yang Empo bilang waktu itu? Apa tuh? Yang para bule-bule juga pada iya. Amazing gitu kan. Only Allah knows. Iya benar. Iya, itu benar-benar semuanya amazing. Sampai dia bilang apa bener nih Indonesia bisa selalu begitu ya. Save by the bell gitu Save by the bell sampai ada nih lucu dia bilang apa? Sengkreng. What is sengkreng gitu ya? Dia bilang Linda, sengkreng what? Oh itu yang one night stand jadi. Maksudnya Sangkuriang, Bandung Bondowoso. Iya. Sampai aku bilang gini, please don't bring this myth to your country or to other country. Nggak, it will. Ini cuma bisa di Indonesia ya.
cuma ada di Indonesia. Luar biasa. Tapi luar biasa itulah. Puji Tuhan itu adalah anugerah. Iya, dan aku percaya karena memang waktu itu semangatnya semua Indonesia ya khususnya, terus juga kita panitia ya, itu benar-benar satu rasa, satu gitu, semangat itu bersatu semangat, ya di bawah pimpinan Pak Erik waktu itu ya, luar biasa lah. Nggak ada jadi ya. Makanya kita susah ya mau move on. Makanya kita pengen mungkin nanti ada multi event lagi. Ayo kita kerjakan bersama ya gitu. Kita bisa melihat ke belakang untuk mencontoh yang baiknya. Jangan yang jeleknya. Betul. Kalau berantem biasa ya. Ya, itu sih. Demi kebaikan nggak apa-apa. Kebaikan nggak apa-apa gitu. Ada yang lupa nih. Apa tuh, Pak? Kamu nggak pernah mau cerita ya yang itu? Yang mana? Amazing Pak Jokowi. Wah ya itu nggak boleh ya? Bukan nggak boleh sih sebenarnya, tapi sebaiknya itu tetap menjadi rahasia kok, biar udah buat tahun-tahun depan masih penasaran. Ya, hanya Herti sama Tuhan yang tahu. Oh itu timnya Mas Tama tuh. Timnya Mas Tama ya. Tim kreatif tuh. Ada Mas Tama, ada Mbak Ai di situ khusus untuk membuat itu gitu dan loh. menjaga sampai kerahasiaannya tidak diketahui sampai ke rundown, sampai mau tayang ya. Udah marah-marah gitu semuanya. Oke, kita ini dulu kali ya, nanti kita cerita lagi yang lainnya dari segi lain-lainnya. Mudah-mudahan pada nggak bosen ya kita bercerita pengalaman kita. Mungkin nanti kita ajak lagi siapa yang bisa ngomong lagi nih, betul, menceritakan dari bagian-bagian lainnya. Sip. Ya, mumpung saat ini masih di tanggal-tanggal ini sebenarnya masih berlangsung. Tapi 2 tahun yang lalu berasa berasa ya, kita di sini aja masih berasa nih. Aduh, hiruk pikuknya orang. Mungkin nggak kebayang ya, ini 80.000 tapi bisa penuh dan susah duduk juga. Duduk pun sampai harus di sela-sela jalan. Jadi betapa hebat ya, tapi kita tetap harus rendah hati. Ini bukan suatu kebetulan juga kita menjadi tuan rumah. Memang kita sudah dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa supaya bangsa kita juga ikut bangkit kembali, ikut menjadi bagian yang luar biasa di jajaran negara Asia. Dan tentunya olahraganya harus selalu tambah maju. Kita pasti harus berbuat yang terbaik. Jangan lupa, Pak Erik udah bilang untuk Olimpik. Oh iya, tahun 32 ya. Mudah-mudahan kita masih semangat. Kalau ini tentunya yang di rumah, yang lebih muda, yang nonton ini, ayo laksanakan dan teruskan. Iya. Terutama teruskan semangatnya Herti. Pasti makin banyak yang baik, yang hebat-hebatnya, terutama milenial kita. Oke, guys, makasih Her. Sampai ketemu lagi ya. Makasih sudah diajak di channelnya Empo yang keren ini, ya kan? Thank you. Cerita LW. Kapan-kapan aku bikin cerita HP deh. HP ya, bisa Hewlett Packard, bisa HP handphone. Oke, guys, terima kasih. Saya Linda Wahyudi. Keep healthy, keep sporty, dan jangan lupa selalu memakai masker. Makasih. Salam olahraga. Sekarang kita pakai masker lagi, Po. Oh iya, masker aku sampai ketinggalan. Jatuh. Nih, masker lagi nih, karena di sini harus wawasan pakai masker nih. Oh iya loh. Terbang kemana ya? Aduh, akhirnya ketemu juga. Pakai ayo. Kita harus ya. Ini adalah salah satu kontak. Iya. Thank you. Oke, thank you.